Yang pertama, pengertian emosi. Emosi ialah suatu perasaan yang dialami oleh seseorang ketika menghadapi situasi tertentu. Dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Singkatnya, emosi adalah respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Yang kedua, macam-macam emosi pada manusia. Di sini ada dua menurut para ahli. Yang pertama, Haider 1990. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolong dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif meliputi rasa bahagia, gembira, senang, dan cinta. Sedangkan emosi negatif meliputi marah, takut, sedih, dan cemas. Selanjutnya, menurut Ekman 1972, emosi dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih. Di tahun 1999, beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan, yakni terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia, perasaan bersalah, senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang. Yang ketiga, sumber-sumber emosi. Yang pertama, kualitas tidur. Kedua, kepribadian. 3, olahraga. 4, suasana hari dalam seminggu. 5, stres. 6, gender. 7, usia. 8, aktivitas sosial. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi emosi. Dalam fungsi emosi ada 3, yaitu bertahan hidup atau survival yang pertama, yang kedua emosi sebagai pembangkit energi, yang ketiga emosi sebagai pembawa pesan. Selanjutnya yang kelima, karakteristik emosi. Yang pertama, temperamen atau kepribadian. Proses epigenetik, evaluasi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. Dalam hal ini membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku. Yang kedua, proses bioevaluasi merupakan asal muasal dari emosi. Yang ketiga, awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. Yang keempat, apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi. Yang kelima, fase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. Yang keenam, emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja. Selanjutnya yang keenam, ada penggolongan emosi. Di sini ada 8 golongan emosi. Yang pertama, emosi senang. Kedua, emosi takut. Ketiga, emosi sedih. Keempat, emosi marah. Kelima, emosi cinta. Keenam, emosi depresi. Ketujuh, emosi cemburu. Dan kedelapan, emosi khawatir. Selanjutnya yang ketujuh adalah faktor penyebab emosi. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama kita akan membahas tentang faktor internal. Umumnya, emosi seseorang muncul berkaitan erat dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu. Mereka merasa tidak puas, benci terhadap diri sendiri, dan tidak bahagia. Adapun gangguan emosi yang mereka alami antara lain adalah: yang pertama, merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak, sehingga timbul ketidakpuasan, kecemasan, dan kebencian terhadap apa yang mereka alami. Yang kedua, merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti, dan tidak diterima oleh siapapun termasuk orang tua mereka sendiri. Yang ketiga, merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disokong, disayangi, dan ditanggapi, khususnya untuk ide-ide mereka. Yang keempat, merasa tidak mampu atau bodoh. Yang kelima, merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga mereka yang tidak harmonis, seperti sering bertengkar, kasar, pemarah, cerewet, ataupun sampai bercerai. Yang keenam, merasa menderita karena iri terhadap saudara karena disikapi dan dibedakan secara tidak adil. Selanjutnya, faktor eksternal. Menurut
Harlock dan Cole, faktor yang mempengaruhi emosi negatif adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, orang tua atau guru memerlukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua, apabila dirintangi, anak membina keakraban dengan lawan jenis. Yang ketiga, terlalu banyak dirintangi daripada disokong. Misalnya, mereka lebih banyak disalahkan, dikritik oleh orang tua atau guru, akan cenderung menjadi marah dan mengekspresikan dengan cara menentang keinginan orang tua, mencaci maki guru, atau masuk geng dan bertindak merusak. Yang keempat, disikapi secara tidak adil oleh orang tua, misalnya dengan cara membandingkan dengan saudaranya yang lebih berprestasi dan lainnya. Yang kelima, merasa kebutuhan tidak dipenuhi oleh orang tua, padahal orang tua mampu. Yang keenam, merasa disikapi secara otoriter, seperti dituntut untuk patuh, banyak dicela, dihukum, dan dihina. Yang kedelapan adalah bentuk-bentuk emosi. Di sini bentuk-bentuk emosi menurut para ahli. Yang pertama, emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa. Ketika masih anak-anak, kita memiliki 3 emosi dasar menurut Watson. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 bentuk dasar emosi, yaitu fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Yang kedua, rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Yang ketiga, love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Selanjutnya, menurut Syamsuddin, dalam perjalanan lebih mendalamnya, telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut, yaitu yang pertama, malu dengan adanya perasaan hancur lebur, adanya aib, hina, kesal hati, malu hati, bersalah dan sesal, jengkel, hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. Yang kedua, jengkel memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, mual, jijik, hina, dan muak, terkejut, terkesiap, takjub, terpana. Yang ketiga, terkejut dengan adanya perasaan terpana, takjub, terkesiap di dalamnya. Yang keempat, cinta, ada perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan. Yang kelima, kenikmatan dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, bangga, gembira, puas, riang, bahagia, riang, dan senang. Yang keenam, rasa takut. Di dalamnya terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas. Yang ketujuh, kesedihan dengan adanya perasaan depresi, ditolak, kesepian, melankolis, muram, dan pedih. Yang kedelapan, marah. Di dalamnya terdapat perasaan bermusuhan, tersinggung, rasa pelik, barang terganggu, kesal hati, jengkel, marah besar, benci, mengamuk, dan beringas. Yang ketiga, menurut Descartes, menyatakan emosi dibagi menjadi beberapa macam atau jenis, yaitu yang pertama, desire atau hasrat, yang kedua, hate atau benci, yang ketiga, sorrow atau sedih, yang keempat, wonder, heran, yang kelima, love, cinta, yang keenam, joy, kegembiraan. Selanjutnya yang kedelapan adalah perubahan tubuh pada saat terjadinya emosi. Di sini ada 8. Yang pertama adalah reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah, bertambah cepat ketika sedang marah. Yang ketiga, denyut jantung, bertambah cepat bila sedang terkejut. Yang keempat, pupil mata, membesar bila sakit atau marah. Yang kelima, liur, mengering bila takut dan tegang. Yang keenam, bulu roma, berdiri bila takut. Yang ketujuh, otot, ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar atau tremor. Yang kedelapan, komposisi darah. Komposisi darah akan pucat, berubah dalam keadaan emosional karena kelenjar lebih aktif. Yang kesembilan, ada aspek emosi. Di sini aspek emosi dibagi menjadi 4, yaitu biologis emosi, intensitas, frekuensi dan durasi,
Yang keempat, rasionalitas dan emosi. Selanjutnya yang ke-11 ada dampak emosi positif dan negatif emosi. Dampak emosi positif yang pertama berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa bersyukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Selanjutnya, dampak emosi negatif. Perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi adalah mengerti soal emosi sangatlah penting untuk saat ini, untuk memberikan dampak baik bagi diri kita dan adanya kemampuan kita dalam mengontrol suatu emosi di dalam diri. Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita, dan semua berdampak negatif kepada kehidupan kita jikalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri.